Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya yang berupa hujan. Dan di ketika hujan ada sunnah atau ada doa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan yang turun ini adalah hujan yang membawa manfaat, bukan hujan yang membawa azab. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan yang biasanya beliau itu riang, gembira, senang, bahkan kadang juga beliau hujan-hujan, karena hujan itu rahmat, barokah, air yang suci dan mensucikan. Tapi ternyata pernah suatu ketika Rasulullah itu ketika turun hujan, wajahnya nampak ketakutan. Maka ditanya oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, wahai suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya kalau hujan jenengan senang, riang gembira, tapi kenapa kok sekarang ketika turun hujan ini wajahmu nampak ketakutan? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana aku tidak takut? Karena beberapa kaum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air. Salah satu contohnya kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh yang bikin kapal gede, sempet orang mikir ini orang kurang kerjaan. Wong cuaca cerah kok malah bikin kapal gede gitu. Nah, orang-orang yang beriman diseru oleh Nabi Nuh untuk masuk ke dalam kapal itu. Bahkan termasuk hewan ternak pun masuk di kapal itu, saking gedenya memang kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh. Dan orang-orang yang kafir, yang membangkang, yang tidak mengimani Nabi Nuh, mereka tidak percaya dan mereka tetap tidak mau menaiki atau memasuki kapalnya Nabi Nuh. Bahkan mereka mengatakan, ya kalau terjadi hujan dan banjir gampang, tinggal lari ke gunung. Tapi ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala jadikan air hujan yang turun itu bukan membawa manfaat, tapi ternyata itu azab untuk kaum yang membangkang. Orang-orang yang
beriman sudah selamat karena naik kapalnya Nabi Nuh. Sedangkan orang kafir ketika terjadi hujan yang sangat lebat, mereka pada naik ke gunung, tapi ternyata air hujannya melebihi dari tingginya gunung. Akhirnya terhanyut dan binasalah mereka. Seketika Rasulullah ingat itu, maka sedihlah raut wajah beliau, takut ketika turun hujan itu. Takut kalau ternyata hujan yang turun ini adalah bukan hujan yang membawa manfaat, tapi hujan yang membawa azab. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika turun hujan ada senengnya, ya, adem. Tapi juga ada was-wasnya. Siapa tahu ini hujan sebagai azab yang sehingga kemudian membawa bencana, membawa musibah. Maka jangan berhentinya kita berdoa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun ini membawa manfaat. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid, dan dikumpulkannya kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah para sahabat pada masaku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Dan yang ketiga, wasiat ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebenar-benarnya takwa itu adalah senantiasa mengingat Allah, tidak pernah melupakannya. Ingatlah Allah dikala senang, maka Allah akan mengingat kita dikala susah. Maka kalau kita ingin diingat Allah dikala susah, yang kalau diingat Allah ketika kita susah, Allah ingat itu pastikan membantu, akan menyelesaikan kesusahan kita. Maka caranya adalah banyak-banyak mengingat Allah dikala senang, banyak mengingat Allah dikala lapang. Maka tepat sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kita itu sering lalai. Ya, kita itu sering terlena, sering terlupakan, yang sehingga dengan dua kenikmatan ini kita sering melakukan perbuatan yang sia-sia. Kita malah sering melupakan Allah, atau bahkan mengisi kedua kenikmatan ini untuk bermaksiat kepadanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan, inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang itu manakala ia mampu meninggalkan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Dia hanya mau melakukan aktivitas kegiatan yang hanya ada manfaat untuk agamanya, ada manfaat untuk akhirat. Karena untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk apa? Tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah itu bukan hanya sholat. Makna ibadah itu bukan hanya puasa, umroh, haji, zakat. Nah, ibadah dalam artian yang luas adalah segala sesuatu yang Allah cinta, yang Allah ridho. Baik amalan itu tampak ataupun gak tampak, lahir ataupun batin. Walaupun itu aktivitas dunia,
Tetapi kalau aktivitas dunia itu kita laksanakan sesuai dengan syariat Islam, maka aktivitas dunia itu jadi ibadah. Loh, kalau ibadah berarti akan ada pahala di situ. Ya, nuwun sewu kula panjenengan makan dan minum. Makan dan minumnya kita orang Islam itu kalau dilaksanakan dengan atau sesuai dengan syariat Islam, maka makan dan minum yang aktivitas dunia itu jadi ibadah. Loh, bagaimana makan dan minum kok sesuai syariat? Ya, samillaha wa kul biyaminik. Sebelum makan mengucapkan bismillah, menyebut asma Allah, dan kemudian makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Nah, kalau kita makan dan minum diawali bismillah dan menggunakan tangan kanan, maka makan dan minum yang aktivitas dunia itu akan berubah menjadi ibadah. Nah, kalau berubah menjadi ibadah, maka makan dan minumnya kita itu ada nilai pahalanya. Begitupun juga bapak-bapak kerja dari pagi sampai sore. Kadang dari pagi sampai malam, atau bahkan kadang dari pagi sampai pagi, wong ada lembur ya. Tapi kalau itu diniatkan lillahi ta'ala, masya Allah, untuk menafkahi keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga, ngopeni anak istri, yang sehingga dengan itu anak istri juga bisa beribadah, bisa menuntut ilmu, maka seharian itu dapat pahala, masya Allah. Begitu pula juga dengan ibu-ibu, ibu rumah tangga yang hari-harinya di rumah, sebelum suami dan anak bangun sudah bangun duluan, nyiapin sarapan, minuman, nyuci, ya, nyiapin seragamnya, masya Allah, nyapu, ngepel, macam-macam, ya, nggak ada istirahatnya itu ibu-ibu, sampai nanti tidur lagi, ya. Makanya kalau tidur ketok nelongso banget jadi, karena kecapean. Itu kalau niatnya lillahi ta'ala, masya Allah, satu hari itu jadi ibadah, ada pahala besar di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya kul inna salati, salatku, wa nusuki, sembelihanku, ya, wa mayahya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Masya Allah. Maka hadirnya di malam hari ini di masjid untuk menuntut ilmu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, ya. Masya Allah. Bukan karena snack, ya. Nah, snack mah murah, ya. Nah, ada pahala yang lebih besar daripada itu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini hujannya tidak terlalu lebat, karena ini pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kemarin pertama kali di bulan yang kemarin, ya, hujan sangat lebat sekali. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan saya buat bisa hadir di sini. Dan hujan jangan dicelak, ibu. Udan meneh. Ya karena memang musimnya penghujan, ya. Ya. Hujan jangan dicelak. Karena hujan itu membawa manfaat, membawa rahmat. Bukan hanya manfaat untuk kita manusia, tapi juga manfaat bagi siapa? Ya bagi tanah, bagi tumbuhan, bagi hewan, dan sebagainya. Masya Allah. Maka hujan jangan dicelak, karena ianya adalah rahmat, ianya adalah nikmat. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'tini ibni Adam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tersakiti dengan Bani Adam. Siapa Bani Adam? Manusia. Kalau panjenengan Bani Adam dong, ya? Oh ya, masya Allah. Yu'tini ibnu Adam. Allah itu tersakiti dengan Bani Adam, yaitu manusia. Allah tersakiti atas apa? Yasubbud dahar wa annad dahar. Yasubbud dahar wa annad dahar. Banyak manusia atau sebagian dari manusia itu mereka mencela masa.
sedangkan akulah yang menciptakan, yang mengatur masa itu. Ini masanya masa penghujan. Allah akan tersakiti manakala kita mencela hujan, sedangkan hujan itu ciptaan Allah, dan Allah yang menentukan kapan masa panas, kapan masa hujan. Maka jangan mencela. Ketika kita mencela hujan, maka sejatinya kita telah mencela yang menciptakan hujan dan yang mengatur hujan itu. Maka nikmati saja. Toh kita cela juga hujannya nggak berhenti kan? Udan meneh, ya ora mendek-mendek udane, ya memang musim hujan kok ya. Gitu. Anak-anak malah seneng kalau musim hujan gini, ya hujan-hujan. Sing repot orang tuanya nyuci baju terus ya, nyuci baju gak garing-garing. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan yang kedua. Kita akan membahas di kajian-kajian selanjutnya adalah Syarah Kitabul Jami'. Ini kitab yang akan membahas tentang adab, akhlak, ya, zuhud, wara', zikir dan doa dalam kitab Bulughul Maram. Jadi di dalam kitab Bulughul Maram itu nanti ada bab adab. Ada bab adab, ada bab akhlak. Lah ini dibahas di buku ini. Ya, disendirikan dan khusus dibahas di buku ini. Dan perkenalkan, mungkin ada jamaah yang baru pertama kali lihat saya. Ya. Nama saya Aziz Abu Faiz Mubarak. Ya. Aziz. Kok tertawa tuh? Katanya jeneng gue sing podo iki. Ya. Ada yang madani ya? Oh, baru melihat. Oh, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah saya bisa terlihat ya. Ya, namanya Aziz Abu Faiz Mubarak, tinggalnya di Mendungan, Pabelan, Kartosuro. Dekat rumah sakit atau sebelum rumah sakit ortopedi. Bentar sabar Ibu, ya Allah. Ya. Atau juga dekat dengan SMA Negeri 2 Sukoharjo. Kalau ibu-ibu mangertos ya, Pasar Kleco itu ke barat sedikit ya. Nanti atau masuk dari Gapura Mendungan itu nanti ke arah utara ya. Ke arah utara nanti ada Masjid Al-Ikhlas. Nanti rumah saya timurnya Masjid Al-Ikhlas, 2 rumah timurnya Masjid Al-Ikhlas. Nanti timurnya Masjid Al-Ikhlas itu ada rumah besar dan pekarangan luas. Rumah saya sampingnya. Bukan yang besar itu ya, sampingnya. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniai saya keluarga. Alhamdulillah istri sudah 2, anaknya maksudnya. Ya. Jadi anak sudah 2, alhamdulillah. Baik. Apalagi Bu sudah terjawab ya. Ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah untuk di Gilingan ini kami ada program namanya Gilingan Mengaji bersama Mas Eko dan kawan-kawan. Kajian rutinnya di Masjid Ar-Rahim Ba'da Isya hari Sabtu ya, setiap Sabtu pada Isya di Masjid Ar-Rahim. Itu dengan Mas Eko dan kawan-kawan kita bikin namanya Komunitas Gilingan Mengaji. Nah nanti kedepannya kajiannya bukan hanya di Ar-Rahim, tapi Mbah Wono mintanya juga kita keliling ya, memfasilitasi kajian-kajian di masjid musola yang ada di Gilingan ini. Harapannya nanti Gilingan kedepannya akan menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang islami ya, Islam yang rahmatan lil alamin ya, Masya Allah. Jadi monggo ibu-ibu, mungkin bapak-bapak juga yang longgar waktunya di hari Sabtu pada Isya bisa main-main ke Masjid Ar-Rahim. Oh jauh ya, Masya Allah, nanti bisa naik Grab ya. Baik. Dan alhamdulillah kita di Masjid Ar-Rahim kemarin, kami di Masjid Ar-Rahim kemarin perdana kita mengadakan gerakan subuh berjamaah. Habis itu kajian bareng, habis itu sarapan bersama. Oh gayeng itu. Dan ada door prize-nya juga ya, Masya Allah.
Umroh ya, hanya tiketnya. Hanya brosurnya, bukan tiketnya, hanya brosurnya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nggih perkenalannya. Mungkin ada beberapa jamaah yang kemarin memang belum datang yang sehingga belum melihat saya dan belum kenal dengan saya. Ini perkenalan supaya nanti kalau suatu saat saya lewat sini ya ada yang tahu ya diluru-luruhi nggih. Nih, Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang pertama. Ini nanti sampai jam berapakah kajiannya? Sampai jam 9. Nih, Masya Allah. Kuat sampai jam 9? Kuat ya? Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang pertama. Masya Allah, ada full musik nih. Kereta. Yaitu hadis yang membahas tentang hak sesama muslim. Ya. Hak sesama muslim. Saya muslim, panjenengan juga muslim. Ya. Lah karena kita sesama muslim itu ada hak yang harus ditunaikan. Ada hak yang harus diberikan. Contoh misalkan gambarannya hak istri. Berarti sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh istri, dan itu otomatis menjadi kewajiban siapa? Suami. Begitu pula dengan hak suami, berarti sesuatu yang harus didapatkan oleh suami otomatis itu menjadi kewajiban istri. Nah, hak sesama muslim berarti sesuatu yang memang harus didapatkan atau harus kita berikan kepada sesama muslim. Rasulullah sampaikan al-muslimu akhul muslim. Sesama orang Islam itu bersaudara. Pokoknya asal KTP-nya itu Islam ya, Masya Allah, berarti bersaudara. Walaupun ada yang di Muhammadiyah, ada yang di Nahdlatul Ulama, ada yang mungkin di Majelis Tafsir Al-Quran, ada yang mungkin di organisasi dakwah lainnya. Asalkan dia muslim, al-muslimu akhul muslim. Kita ini bersaudara. Kemudian di lain hadis Rasulullah sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman juga bersaudara. Persaudaraan sesama orang Islam, persaudaraan sesama orang beriman, itu Rasulullah gambarkan dalam 2 perumpamaan. Yang pertama adalah seperti bunyan, seperti bangunan. Walaupun berbeda-beda tetapi saling menguatkan. Inilah persaudaraan. Kan tembok ini terdiri dari pasir, terdiri dari semen, terdiri dari batu bata, gitu kan ya. Ada yang kemudian ditempeli keramik ya. Itu berbeda-beda tetapi mereka saling menguatkan sehingga tembok itu bisa berdiri dan kokoh. Inilah persaudaraan sesama muslim. Kemudian juga perumpamaan yang selanjutnya adalah tadi yang pertama bunyan, bangunan. Yang kedua adalah jasad. Persaudaraan sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Satu tubuh itu mereka saling bekerja sama juga kan, saling menguatkan. Masing-masing anggota tubuh ini ada tupoksinya, ya, ada tugas pokok dan fungsinya. Ya, kaki buat jalan, tangan buat apa, ya, mata buat melihat, mendengar, telinga, mulut untuk berbicara. Mereka saling bekerja sama untuk menguatkan. Dan juga kalau satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka yang lain pun juga akan merasakan sakit. Ibu pernah sakit gigi? Saya sering sakit gigi. Itu giginya yang sakit satu, tapi yang merasa nyeri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Padahal yang sakit cuma giginya satu, gigi kan banyak. Yang sakit cuma satu, tapi yang merasakan susahnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lah inilah persaudaraan sesama muslim. Kalau muslimin yang satu merasakan sakit atau yang satu merasakan sedih, maka kita pun juga akan ikut merasakan sakit dan sedihnya itu. Nah,
kita merasakan sakit dan sedihnya itu, kemudian akan timbul aksi. Apa aksinya? Aksinya yaitu peduli, menghibur, menolong, membantu, ya minimal mendoakan. Jadi berawal dari ikut merasakan kesedihannya, ikut merasakan sakitnya, yang dengan itu kemudian menghibur, membantu, ya, menolong, kemudian minimal mendoakan. Nah, inilah persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama orang beriman. Nah, kita akan membahas hak sesama muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Ya. Hak sesama muslim itu ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Bila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Ya, ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, ini saya bacakan dulu semuanya, baru nanti penjelasan satu persatu. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Bila dia meminta nasihat darimu, maka berilah nasihat. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah, ya, fahamidallah fasammithu. Kalau dia bersin kemudian memuji Allah, ya, fahamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan balik untuknya, bacakan untuknya yarhamukallah. Jadi kalau ada yang bersin, ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar ucapan alhamdulillah itu membalas dengan doa atau mendoakan dia yarhamukallah. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan yarhamukillah, ya, yarhamukillah. Kemudian yang ke berapa? 5. Wa idza marida fa'uduhu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Yang ke-6, wa idza mata fatba'hu. Dan bila dia meninggal dunia maka hantarkanlah jenazahnya. Rawahul Muslim. Jadi inilah 6 hak sesama muslim. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, kalau diundang datang. Yang ketiga, kalau meminta nasihat ya kita nasihati. Yang keempat, kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah atau yarhamukillah. Yang kelima, kalau dia sakit kita jenguk. Yang keenam, kalau dia meninggal maka hantarkan jenazahnya. Nih, sampun dicatat ya? Alhamdulillah. Insya Allah kajian-kajian ini memang sengaja kami rekam. Kan nanti ibu-ibu bisa atau bapak-bapak nanti bisa cek di YouTube Gilingan Mengaji. Nanti akan muncul video-video kajian saya di Ar-Rahim dan di sini. Ya, kajian yang pertama kemarin juga sudah kami upload di YouTube. Ya, nama channelnya Aziz Dakwah Center. Nanti bisa di like, subscribe, ya. Aziz Dakwah Center. Atau ketik saja Gilingan Mengaji. Nanti akan muncul beberapa videonya. Ya, jangan lupa di subscribe nih, Masya Allah. Dan diklik loncengnya.
Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas satu persatu. Hak yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam untuknya. Ya. Ucapkanlah salam untuknya. Bagaimana salamnya dalam Islam? Salamnya dalam Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang sempurna, salam yang lengkap pahalanya. Walaupun kalau dikurangi sebetulnya juga nggak dosa. Ya, cuman Assalamualaikum nggak apa-apa. Atau Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau menginginkan pahala yang lengkap, pahala yang sempurna, karena itu adalah doa, maka kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan keselamatan, Assalamualaikum, mendoakan keselamatan. Kemudian yang kedua, rahmatullah, mendoakan limpahan rahmat. Wabarakatuh, mendoakan limpahan barokah. Jadi inilah indahnya Islam, Masya Allah. Ketemu sama orang aja udah mendoakan. Dan bahkan 3 doanya, didoakan selamat, didoakan dilimpahi rahmat, dan juga dilimpahi barokah. Jadi salam dalam Islam bukan selamat pagi. Kalau selamat pagi cuma doainya selamat di pagi hari. Entah nanti siangnya selamat atau enggak ya. Syukur-syukur kalau namanya Pak Selamat gitu ya. Wong kadang Pak Selamat saja juga enggak selamat ya. Atau selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Kalau dalam Islam mendoakan keselamatan ya sehari itu, ketika ketemu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka inilah yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama persaudaraan dan juga kasih sayang yang selalu mendorong dan menyemangati umatnya untuk mewujudkan keselamatan, ya, rahmat, barokah dan sebagainya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita juga perlu memahami apa makna dari salam itu. Ya. Kita perlu memahami apa makna dari salam itu. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, maka sebetulnya di situ bermakna 2 hal. Keselamatan dalam 2 hal. Keselamatan yang pertama adalah ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, berarti semoga Allah memberikanmu keselamatan dari mara bahaya apapun, dari bala apapun. Semoga kamu selamat, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, ya, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan atasmu, berarti sebetulnya kita sedang berjanji kepada orang tersebut. Berjanji atas apa? Berjanji bahwa kamu saya jamin, ya, kamu saya jamin keselamatan dari keburukan lisanku dan tanganku. Makanya kalau sudah mengucapkan Assalamualaikum nggak boleh nyakitin, tidak boleh mendolimi. Karena ketika kita mengucapkan Assalamualaikum kepada saudara kita, berarti kita sedang berjanji, kita sedang menjamin dirinya selamat dari keburukan lisan dan tangan kita. Inilah makna salam, ya, Assalamualaikum. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik, muslim yang sejati itu adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka juga Rasulullah berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Soalnya kalau dia tidak bisa berkata baik dan memaksakan diri untuk berkata, maka seringnya nanti akan menyakiti. Kalau luka fisik itu sembuhnya paling berapa hari sih? Ya, dijiwit paling sembuhnya sehari sembuh ya. Tapi kalau sakitnya disebabkan karena lisan itu bisa 7 turunan loh. Ya. Ngejer banget itu ya. Makanya pernah ada sahabat yang tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Ya, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka jawab Rasulullah, "Al-famu wal farju." Perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah 2 lubang. Lubang apa Bu? Yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang kemaluan. Itulah 2 lubang, 2 perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Tidak bisa menjaga lisannya dan juga tidak bisa menjaga kemaluannya. Dengan lisannya banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang tersungging gitu ya, tersinggung. Ini lisan. Maka Rasulullah sudah sampaikan jauh-jauh hari. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik ya mending diam. Dan itu lebih selamat. Dan bahkan diam itu emas, ya. Nah, diam itu emas. Makanya kalau istri minta emas diam aja, Pak. Ya. Karena diam itu emas. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika Rasulullah diperlihatkan neraka, yang banyak penghuni nerakanya itu laki-laki atau wanita? Wanita. Masya Allah. Tadi di satu sisi hadis mengatakan bahwa perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah lubang mulut dan lubang kemaluan. Coba di sisi yang lain Rasulullah mengatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Berarti yang sering terjerumus pada dosa lisan siapa? Wanita. Tapi karena memang fitrahnya wanita itu bicaranya banyak atau dikit? Banyak. Kuota bicaranya wanita itu banyak, Pak. Full. Dan itu harus habis setiap hari. Ya. Sampai-sampai kemudian di penelitian, laki-laki yang cerewet sama wanita yang pendiam itu tetap lebih banyak ngomongnya wanita yang pendiam. Betul ini, Pak. Tetapi wanita sering berbicara itu merupakan kecerdasan linguistiknya. Coba kalau ibu-ibu nggak banyak bicara, anak-anak jadi susah ngomong. Betul kan? Siapa yang sering ngajak ngomong anaknya? Ibu-ibu. Bapaknya kalau jawab singkat-singkat, ya.
Coba bapak ibu-ibu kalau nge-WA bapak-bapak, jawabnya singkat enggak? Singkat ya? Kadang nggak jawab juga ya. Udah makan belum? BLM. Jangan lupa makan ya. Y. Udah pulang belum? OTW. OTW artinya ora sah takon wae. Singkat-singkat. Tapi kalau wanita memang kecerdasan linguistiknya di situ, yang sehingga dia banyak bicara. Yang dengan banyak bicara itulah akhirnya anak-anak itu jadi cepat ngomong, jadi cepat bisa bicara. Umur 1 tahun itu sudah, masya Allah. Kenapa? Karena sering diajak dialog oleh ibunya, atau ketika anak itu sedang penghantar tidurnya, itu ibu-ibu sering dongengin atau kasih kisah-kisah. Itu dalam rangka untuk menghabiskan kuota, Pak. Ya. Makanya nanti kalau bapak-bapak pulang, kemudian ibu masih pengen cerita, nggak apa-apa didengerin, Pak. Sambil merem aja nggak apa-apa. Ya. Pokoknya didengerin sama nikluk-nikluk ini. Mantuk-mantuk udah selesai masalah itu nanti. Daripada nanti besoknya nimbun kuota, bahaya. Ya. Jadi itulah kecerdasan. Jadi kalau wanita banyak ngomong itu menandakan bahwa wanita itu cerewet ya. Cerdas ya, masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sudah pesankan hati-hati dengan yang namanya lisan ini. Rasulullah bahkan menyampaikan, barang siapa yang bisa menjaga di antara dua bibir, ya, syafatain ini di antara dua bibir yaitu lidah, maka dijamin baginya surga. Selamat dia. Maka kemudian nasihat para ulama, sebelum bicara maka dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Sebelum berbicara dipikirkan terlebih dahulu. Kira-kira pembicaraannya nih manfaat atau enggak, nyakitin atau enggak, dosa atau enggak, ya. Pantas untuk diomongkan atau enggak, itu dipikirkan. Baik, kembali ke tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang selanjutnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbu afsus salam bainakum. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda demikian, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidaklah disebut orang beriman dengan keimanan yang sempurna, maksudnya sampai kalian bisa saling mencintai sesama muslim, ya. Bisa sampai menganggap muslim yang lain itu benar-benar saudara, dan persaudaraan yang didasarkan atas keimanan dan keislaman itu lebih erat dibandingkan persaudaraan didasarkan atas darah atau nasab. Persaudaraan yang didasarkan atas dasar keimanan dan keislaman itu luar biasa. Contohnya siapa? Persaudaraan antara Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya di Mekah. Tapi ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dicegat sama orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian ada persyaratan. Persyaratannya adalah kamu boleh hijrah ke Madinah asalkan kekayaanmu tinggal di Mekah. Padahal orang kaya raya di Mekah itu Abdurrahman bin Auf. Tapi karena memang azamnya, tekadnya sudah berhijrah, ya sudah, harta pun ditinggalkan karena memang perintahnya berhijrah. Yang sehingga Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah itu cuma bawa baju yang nempel. ATM-nya ditinggal, ya, rumahnya tinggal, kalau sekarang ya mobilnya tinggal, itu motornya tinggal, ya, semua ditinggal.
Begitu sampai Madinah jadi orang yang miskin, cuman bawa baju doang. Sama Rasulullah dipersaudarakan supaya bisa memperbaiki kehidupannya. Ini perlu ditolong ini orang. Akhirnya dipersaudarakanlah ya, persaudaraan atas dasar iman dan Islam tadi. Dengan siapa? Sa'ad bin Rabi, orang kaya juga di Madinah. Orang kaya raya di Madinah. Maka kemudian setelah dipersaudarakan sama Rasulullah, Sa'ad bin Rabi nawari Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, kita sekarang sudah dipersaudarakan atas dasar keimanan, atas dasar keislaman. Sekarang saya punya harta ini sekian, saya bagi dua, 50% untukmu dan 50% untuk saya. Kemudian tawaran yang kedua, ya Abdurrahman bin Auf, saya punya istri dua. Silahkan menurutmu istri saya yang paling cantik mana? Saya akan ceraikan baik-baik, nanti selesai masa iddah silahkan kamu nikahi. Itu. Jadi persaudaraan yang didasarkan atas keimanan dan keislaman itu memang luar biasa. Persaudaraan yang seakan-akan gak masuk di akal dan kita tidak pernah menemui sampai detik ini, bukan? Dan mungkin bahkan sampai hari kiamat kita belum pernah menemui. Cuman karena yang ditawari Abu Bakar, yang ditawari Abdurrahman bin Auf, orang yang keimanannya luar biasa, maka tawaran itu ditolak semuanya. Hartamu nggak usah kamu bagi, udah buat keluargamu, istrimu juga nggak usah, itu istrimu. Mendoakan barokah. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, tulani al-suq, tunjukkan saya pasar saja, saya tak dagang, saya tak jualan di pasar. Itu. Cuman kalau orang seperti Sa'ad bin Rabi sekarang ada, bahaya juga. Ya, ketika bapak-bapak ditawari, Pak, harta saya bagi dua, 50% jenengan, 50% saya. Lah Pak, ini saya punya istri dua, silakan pilih dua istri saya yang paling cantik mana. Nanti saya cerai baik-baik, selesai iddah silakan bapak-bapak nikahi. Yes or no Pak? Yes, gitu ya. Kalau tadi yang ditawari Abdurrahman bin Auf dengan keimanan yang luar biasa ditolak. Sa'ad bin Rabi ya masya Allah, alhamdulillah gitu. Nggak jadi kehilangan istrinya dan harta. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang aja orang kaya ngakunya miskin ya. Kalau ada bantuan buat orang miskin ikut ngambil enggak? Ikut ya. Wong dana bansos saja dikorupsi ya. Padahal orang kaya, orang sudah kaya ya. Pengusaha besar ya, masya Allah. Dana bansos saja dicuri ya. Jadi banyak orang kaya sekarang ngakunya miskin. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi. Tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Dan iman kalian tidak akan sempurna sebelum kalian bisa saling mencintai. Kemudian Rasulullah sampaikan, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya maka akan muncul kecintaan itu. Afsus salam bainakum. Rasulullah sampaikan, tebarkanlah salam di antara kalian. Pokoknya kalau ketemu salam ya. Sekarang kalau Covid boleh nggak sih jabat tangan? Ya kalau nggak boleh ya pokoknya salam lah ya. Nggak boleh jabat tangan ya. Kalau salam tempel boleh? Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya konsekuensinya kalau kita mengucapkan assalamualaikum maka kita menjamin keselamatannya. Kamu akan selamat dari keburukan lisan dan tanganku. Kita menjamin keselamatannya. Maka kalau sudah salam ya jangan kemudian menyakiti. Ketoke bar salam kok nemburi ngrasani ya. Kuwi jenenge butejo ya. Ada yang sama ya namanya? Enggak, saya cuma bahas yang sono ya. Yang sini mah enggak, insyaallah. Enggak salah maksudnya. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Rasulullah sampaikan dengan kita mengucapkan salam
maka akan muncul benih kecintaan. Kita akan merasakan dekat. Kita akan merasa bahwa dia memang saudaraku. Yang dengan itulah keimanan kita akan sempurna. Yang dengan keimanan yang sempurna itulah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Jadi menebar salam, muncul kecintaan. Dengan kecintaan itu maka sempurnanya iman, ya, sempurnanya iman. Yang dengan kesempurnaan iman itu maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sudah jam 9. Ya, lewat bahkan ibu-ibu sudah keringingen ya. Insyaallah. Ya. Saya memantau ya. Baik. Yaitu dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ke-86. Ya, surah An-Nisa ayat ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, dan balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Artinya bagaimana kalau kita terapkan dalam salam? Kalau orang salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawab dengan yang semisal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang ngasih salamnya Assalamualaikum warahmatullahi enggak pakai tok nih. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Maka jawablah dengan yang semisal atau yang lebih baik. Maka jawab dengan Assalamualaikum warahmatullahi, atau yang lebih baik lengkapkan dengan wabarakatuh. Kalau orang salamnya cuma Assalamualaikum, maka jawab dengan yang semisal atau yang lebih baik. Minimal menjawab Waalaikumsalam atau lengkapkan sampai wabarakatuh. Itu dalam surah An-Nisa ayat ke-86 Allah perintahkan itu. Kalau kamu diberi penghormatan, ya, salah satu diantaranya ada diberi salam, maka jawablah dengan yang semisal atau yang lebih baik. Maka jangan sampai kita menjawab malah yang lebih singkat. Dia salamnya Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawabnya cuma Waalaikumsalam. Jangan. Ya, lebih baik semisal atau baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, bagaimana kalau orang bukan muslim kasih salam? Mungkin dia RT, mungkin dia RW, mungkin dia lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, bukan muslim, tapi dia ngasih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Mungkin dianya inilah toleransi gitu ya. Akhirnya dia mengucapkan salam karena banyak hadirin ini yang beragama Islam. Walaupun sebetulnya tidak harus seperti itu, tapi kan ada yang seperti itu kenyataannya. Bagaimana jawabnya? Cukup jawab Waalaikum. Ya, Waalaikum. Sudah cukup jawab seperti itu aja, Waalaikum. Karena pernah suatu ketika Rasulullah itu diberi salam oleh orang Yahudi, tapi salamnya dipelesetkan. Harusnya kan Assalamualaikum. Itu oleh orang Yahudi mengucap salam Assalamualaikum. Harusnya Assalamualaikum itu keselamatan untukmu, tapi ini Assalamualaikum, kebinasaan untukmu. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah Waalaikum ya. Artinya apa ya? Udah, semoga kamu binasa juga ya. Karena kamu mendoakan kebinasaan kan ya. Waalaikum ya. Artinya kalau ada orang yang bukan muslim memberikan salam, maka cukup dengan Waalaikum aja. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian, yang dengan itu akan muncul saling cinta. Kemudian dengan itulah iman kita sempurna, yang dengan kesempurnaan Islam Allah masukkan kita ke dalam surga. Kita tutup dengan hamdalah.
dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada yang ditanyakan? Saya hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.